Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Live stream kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Di penghujung tahun 2024, Bank Indonesia kembali mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 6%. Meski era suku bunga tinggi ini dinilai akan berdampak terhadap penyaluran kredit perbankan, namun Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit masih double digit. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di pertengahan bulan Desember 2024 telah memutuskan mempertahankan suku bunga acuan BI rate sebesar 6%. Bank Indonesia juga mempertahankan suku bunga deposit facility sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility sebesar 6,75%. Dengan demikian, Bank Indonesia telah mempertahankan BI rate di level 6% selama 4 bulan terakhir. Keputusan Bank Sentral konsisten dengan arah kebijakan moneter guna memastikan tetap terkendalinya inflasi dalam sasaran 2,5 +-1% pada tahun 2024 dan 2025, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Fokus kebijakan moneter diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak makin tingginya ketidakpastian perekonomian global akibat arah kebijakan Amerika Serikat dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah. Kedepan, Bank Indonesia terus mencermati pergerakan nilai tukar rupiah dan prospek inflasi serta dinamika kondisi ekonomi yang berkembang dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga kebijakan moneter lebih lanjut. Sementara Otoritas Jasa Keuangan mencatat per Oktober 2024 pertumbuhan kredit masih double digit sebesar 10,92% secara tahunan, menjadi Rp7.656,90 triliun. Dan berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 13,63%. Diikuti kredit konsumsi 11,01%, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 9,25%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, berikutnya kita akan sampaikan terkait dengan pergerakan inflasi dalam beberapa bulan terakhir sampai dengan November 2024. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pergerakan secara bulanan maupun tahunan. Ya, ini dia untuk pergerakan dari secara year on year atau tahunan. Sempat di bulan Mei tercatat 2,84%, kemudian trennya cenderung turun sampai dengan bulan November menjadi 1,55% secara tahunan. Sementara untuk pergerakan inflasi bulanan memang kemarin sempat mengalami deflasi dalam beberapa bulan terakhir, kemudian di bulan Oktober sudah mulai ada inflasi tipis 0,08% dan di bulan November lalu 0,3% untuk laju inflasi di bulan November. Berikutnya, bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah? Ini yang menjadi salah satu concern dari Bank Sentral ya, terkait dengan bagaimana penetapan suku bunga acuan atau BI rate. Ya, ini dia pergerakan nilai tukar rupiah yang sudah tembus Rp16.000 per dolar Amerika Serikat. Bahkan per 19 Desember kemarin sudah mencapai Rp16.277. Dan ini akan kita cermati nanti sejauh mana begitu ya dampaknya terkait dengan dunia usaha, kemudian apakah berdampak juga terkait dengan penyaluran kredit perbankan. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, kinerja penyaluran kredit perbankan di era suku bunga tinggi, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Halo Pak David, apa kabar? Kabar baik, Mas. Baik.
Dan terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati, tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa pergerakan dari suku bunga acuan masih terus ditahan begitu. Nah, review terlebih dahulu terkait dengan penyaluran kredit perbankan begitu hingga penghujung tahun ini. Apakah memang ya akhirnya sesuai juga dengan target dari ekonom, bagaimana dunia usaha juga sudah cukup nyaman dengan suku bunga acuan saat ini, Pak David? Ya, untuk sejauh ini sih sesuai target ya. Kita perhatikan kan akhir tahun lalu perbankan menargetkan 10-12%. Ini juga sesuai dengan target Bank Indonesia juga dan juga OJK ya. Sekarang sampai November angkanya 10,8, mendekati 11% ya, Mas Pras. Nah, secara keseluruhan kita lihat memang pemicu dari pertumbuhan kredit yang relatif baik ini adalah dari kredit korporasi ya. Jadi minat korporasi-korporasi besar ini terhadap minat ekspansi mereka itu kelihatan masih cukup baik ya. Jadi di beberapa sektor itu masih tumbuh cukup kencang terkait dengan mineral, pertambangan, pharmaceutical, terus juga chemical juga cukup bagus ya. Lalu juga ya beberapa manufaktur juga pertumbuhannya cukup baik untuk pertumbuhan kreditnya ya. Tapi untuk yang pertumbuhan kredit UMKM memang sedikit melambat ya. Oke. Ini kaitannya mungkin dengan meningkatnya angka NPL ya. Jadi kalau kita perhatikan angka NPL untuk UMKM ini kan sudah di atas 4% ya. Jadi kelihatan banyak bank itu juga mulai hati-hati. Tapi untuk pertumbuhan kredit komersil maupun kredit korporasi masih cukup baik. Lalu juga untuk kredit consumer juga ini pertumbuhannya relatif stabil lah ya, tidak melonjak tinggi juga, tapi ya relatif baik juga. Nah untuk kredit consumer terutama kita lihat memang terjadi perang suku bunga ya. Kalau kita perhatikan ini hampir semua bank, berbagai jenis bisnis model bank itu semua juga masuknya ke segmen ini ya. Dikala pertumbuhan atau dikala BI rate itu sedang merangkak naik ya, sebelum diturunkan ini kan 2 tahun terakhir naik. Tapi kita perhatikan suku bunga KPR itu malah kecenderungannya ketat ya, jadi kecenderungan malah turun gitu ya, sekitaran 50 sampai 70 basis point. Jadi memang persaingan relatif ketat untuk segmen ini. Baik, dan itu dia. Korporasi juga nggak bisa naik juga karena kita lihat ini persaingan cukup ketat dan banyak bank yang masuk ke sana. Oke, itu dia beberapa kredit yang masih menopang ya penyaluran kredit perbankan yang memang tadi Anda katakan masih tumbuh double digit begitu. Dan tadi ada kredit korporasi, kredit komersil, konsumsi, kecuali memang kredit UMKM yang ada perlambatan dengan tingkat non-performing loan-nya yang justru mengalami kenaikan 4%. Nah, Bank Sentral tadi sudah disampaikan menahan BI rate 6%. Nah, ini sesuai tidak sih sebenarnya dengan konsensus dari ekonom sendiri, Pak David? Ya, sebenarnya kalau dari sisi fundamental, inflasi, neraca transaksi berjalan, lalu juga misalnya interest rate ya, Indonia ya, suku bunga antar bank itu sebenarnya masih ada ruang sedikit untuk menurunkan. Tapi kelihatan memang dari segi portofolio ya, ini terjadi outflow ya, terutama setelah Trump terpilih itu terjadi outflow yang lumayan ya di pasar obligasi maupun pasar saham yang berimbas pada nilai tukar. Jadi nilai tukar kita relatif tertekan dan ini tentunya mempengaruhi ekspektasi otoritas moneter terhadap inflasi kita ke depan ya. Karena kan produk-produk barang import, bahan baku setengah jadi ini masih banyak yang kita import dari luar. Jadi kalau kursnya melemah tentu akan mempengaruhi ekspektasi inflasi ke depan. Itu kenapa Bank Indonesia kemarin itu masih menahan suku bunga BI rate. Oke, berarti memang nampaknya eksternal ya yang masih menjadi concern utama begitu ya, dari concernnya kelihatannya masih eksternal, apalagi sehari sebelumnya kan kita dengar Fed memang menurunkan, tapi ekspektasi penurunan untuk tahun depannya ini makin sedikit penurunannya yang kita harapkan tahun depan. Tadinya kan kita berharap 100 basis point ya. Dari statement petinggi Fed kemarin
mungkin ekspektasinya hanya 50 basis poin penurunan untuk suku bunga Fed-nya tahun depan. Baik, lantas sejauh mana dampak dari kembali ditahannya suku bunga acuan di level 6% tadi terhadap penyaluran kredit perbankan ke depan, begitu mengingat sudah akhir tahun, kemudian apakah proyeksi di tahun depan juga akan lebih baik lagi? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan risiko dari kredit perbankan, data per Oktober 2024 dari Otoritas Jasa Keuangan. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati pergerakannya ataupun perbandingannya dari Agustus, September, dan juga Oktober. Ya, itu dia untuk rasio NPL gross-nya tercatat di Oktober 2024 itu 2,2%. Kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya di September 2,21%. Sementara untuk yang NPL net-nya di Oktober 0,77%. Sementara di bulan September 0,78%. Dan loan at risk atau LAR-nya dari kredit perbankan di bulan Oktober itu 9,94%, turun dibandingkan dengan September yang 10,11%, sementara dibandingkan dengan Agustus atau bulan sebelumnya lagi di 10,17%. Dan berikutnya kita akan cermati dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari kuartal 1 2023 sampai dengan kuartal 3 2024. Sempat menyentuh level 5,17% di kuartal kedua tahun 2023 lalu, kemudian turun lagi dan sempat naik di 5,11% pada kuartal 1 tahun 2024, kemudian cenderung melemah sampai dengan kuartal 3 sudah meninggalkan 5% secara tahunannya menjadi 4,95%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Baik, Pak David, kita akan lanjutkan kembali. Dan berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, risiko kredit perbankan apa yang bisa kita cermati begitu dari sisi tadi ada loan at risk-nya, LAR-nya, kemudian ratio NPL net dan gross-nya nih, Pak David. Ya, sebenarnya secara keseluruhan tadi NPL gross, NPL net masih cukup baik ya, walaupun memang tadi saya sampaikan sebelumnya beberapa segmen itu ada masalah, sedikit ada masalah ya, terutama di UMKM tadi yang meningkat di atas 4%. Namun secara keseluruhan untuk LAR-nya, loan at risk-nya kan menurun tajam itu ya. Sebenarnya sudah di posisi yang normal sekarang, sekitaran 9% itu. Sebelum pandemi juga kisarannya sekitar itu ya, loan at risk kita. Jadi kredit yang kira-kira kekhawatirannya bisa macet ya, tapi sebenarnya tidak setinggi itu ya, pada realisasinya tidak sampai 9%, dan ini angka yang normal. Sebelum pandemi juga kisarannya seperti itu. Kita ingat waktu masa pandemi itu sempat melonjak sampai 25% itu. Jadi loan at risk-nya, jadi kredit yang berisiko bisa macet gitu ya. Dan kita wajar lah karena banyak sektor ketika itu kan memang berhenti beroperasi ya. Nah, jadi ini sudah normal dan saya pikir ke depan juga ada beberapa rencana dari pemerintah untuk memperkuat lagi ya pertumbuhan kredit, dan ini masih ada ruang sebenarnya dari sisi permodalan maupun juga likuiditas ya. Salah satunya kan yang kita harapkan itu juga ada hapus tagih ya. Dana hapus tagih untuk UMKM. Tapi kita juga harus melihat bahwa perlu ada semacam aturan yang lebih clear ya, lebih sifatnya struktural untuk hapus tagih maupun kalau hapus buku biasa dilakukan oleh perbankan ya. Untuk kembali bisa mendorong pertumbuhan. Tapi hapus tagih ini memang kita mungkin perlu feasibility study berkaca ke negara-negara lain. Karena memang kalau secara agregat ini perlu dilakukan secara reguler juga, tapi dengan kriteria standar prosedur yang baku gitu, yang jelas, supaya tidak timbul aji mumpung atau moral hazard ya. Jadi jangan sampai orang nanti ambil kreditnya fiktif atau kriminal dan seterusnya, ini bisa kembali mengambil kredit karena ada kebijakan-kebijakan semacam hapus tagih ini. Ya, jadi memang ini sebenarnya biasa dilakukan di banyak negara untuk kembali menggairahkan perekonomiannya, karena di setiap siklus itu kan pasti ada yang menang ada yang kalah ya. Jadi di bisnis misalnya ketika lagi siklus booming
ada ratusan yang muncul, tapi kan pasti nggak semuanya bisa bersaing, bisa kompetitif ya. Nah, ini untuk memberikan kesempatan yang sama buat pelaku-pelaku bisnis itu atau bahkan konsumen ya. Kan banyak yang juga yang kena PHK, nggak bisa membayar cicilan ya. Oke. Apakah kita biarkan terus-menerus mereka tidak bisa mengambil kredit selamanya, kan nggak juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya biasa dilakukan restrukturisasi maupun kebijakan hapus tagih. Kalau di Amerika tuh namanya Chapter 11 untuk korporasi ya. Oke. Ini biasa dilakukan tapi dengan prosedur yang jelas gitu ya. Baik, baik. Nah, Pak David, level 6% saat ini sebenarnya cukup nyaman tidak sih bagi dunia usaha lah di tengah tadi tekanan ekonomi global yang menjadi concern dari bank sentral juga. Kemudian apakah berdampak nantinya terkait dengan penyaluran kredit perbankan meskipun ya masih double digit pertumbuhannya, kemudian beberapa elemen kaitannya dengan risiko penyaluran kredit juga masih cukup oke saat ini. Ya sebenarnya interest rate ini memang salah satu saja ya variabel yang diperhatikan oleh pengusaha sebelum mereka mengambil keputusan untuk berekspansi atau apa namanya melakukan suatu bisnis misalnya. Tapi banyak pertimbangan yang lain, terutama mungkin terkait dengan bahan baku, biayanya berapa, kenaikannya berapa, ekspektasi kenaikan harganya berapa, lalu juga upah, lalu juga overhead yang lain ya. Biaya-biaya yang apa ya tanda kutip siluman ini kan juga sering tidak diketahui ya. Tapi kalau misalnya ke depan mereka melihat prospeknya itu makin baik, sebenarnya mereka tidak terlalu melihat suku bunga juga. Kita pernah mengalami suku bunga kita itu double digit ya. Bisa 15-16%, tapi pertumbuhan kreditnya masih tinggi. Jadi itu karena mereka melihat ekspektasi pertumbuhan usaha masih cukup baik. Tapi sekarang kalau kita lihat, walaupun suku bunga sudah kecenderungan menurun ya, tapi memang kelihatannya belum ada katalis baru ya. Kita menunggu sebenarnya dari sisi investasi nih. Jadi sebenarnya kunci supaya kita bisa tumbuh dari sekarang kisaran 5%, 8% itu investasi. Karena kalau hanya mengandalkan konsumsi dan tabungan domestik, memang hitung-hitungan kami ini pertumbuhan tidak akan jauh-jauh dari 5%. Oke, nah menarik juga kalau kita cermati berdasarkan jenis penggunaan kreditnya. Ini adalah kredit investasi nih yang tumbuhnya tertinggi 13,63%, diikuti tadi kredit konsumsi meskipun kita sudah singgung di awal. Tapi Anda katakan investasi yang menjadi benang merah nih dari seluruh aktivitas geliat ekonomi Indonesia ke depan. Lantas bagaimana Anda melihat dengan penyaluran kredit investasi yang tinggi? Apakah realisasinya benar-benar sudah menjadi kenyataan dan berdampak terhadap geliat ekonomi kita juga? Ya, kredit investasi tinggi. Nah, ini kaitannya dengan kredit korporasi yang saya katakan tadi. Jadi kredit korporasi juga tumbuhnya double digit. Nah, ini berarti kan ada optimisme sebenarnya di sebagian pelaku usaha ya untuk mulai berekspansi ya. Karena mungkin sebelumnya mereka menunda, ada ketidakpastian politik. Tahun lalu ya, tahun ini bisa dibilang kan tahun politik ya. Jadi mereka mungkin sekarang sudah lebih yakin dan mulai melakukan ekspansi di berbagai sektor. Tapi ini belum cukup karena ini kan masih sebatas geliat yang didorong utamanya domestik ya. Kita berharap investasi langsung asingnya yang lebih kuat lagi. Ya. Jadi kalau sekarang kisarannya dalam 5 tahun terakhir kan mungkin sekitar 120 bilionan ya. Kurang lebih ya FDI-nya. Nah ini kalau bisa kita naikkan 3 kali lipat. Nah, kalau bisa 3 kali lipat itu artinya kita bisa ke arah pertumbuhan 8% itu bukan hal yang mustahil. Apalagi kalau capital to output rasionya atau sering kita sebut sebagai I-Core itu kita perbaiki. Jadi efisiensi dan produktivitas dalam negerinya kita perbaiki, harapannya angka I-Core kita bisa turun. Karena angka ekor kita ini masih salah satu yang tertinggi di ASEAN ya, di antara negara-negara ASEAN. Nah, lantas dengan kondisi global, karena kita tahu apakah ini bisa menjadi salah satu peluang Indonesia menarik investasi global tadi, PMA begitu ke Indonesia. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, ditambah lagi dengan pelemahan rupiah yang sudah di 16.200-an. Pemirsa, tetaplah bersama kami.
Ya, masih berbincang bersama dengan Bapak David semua, beliau adalah Kepala Ekonom Bank Sentral Asia TBK. Baik, Pak David, ini menarik kalau kita cermati dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang ya memang ini menjadi concern juga dari Bank Sentral akhirnya di 16.200-an saat ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, seperti saya sampaikan di depan tadi Mas Pras ya. Jadi terjadi outflow ya di Ya, banyak negara emerging ya, bukan hanya Indonesia pasca terpilihnya Trump, karena ada ekspektasi kan Trump ini akan menaikkan tarif ya untuk betul. produk China tuh sampai 60%, Ya, lalu produk-produk di luar China tuh bahkan sampai 20%. Dan ini ekspektasinya inflasi akan tetap tinggi di Amerika ya. Dan itu mencegah Fed untuk menurunkan suku bunga secara drastis tahun depan. Ekspektasinya tadinya 100 basis point, sekarang tinggal 50 basis point. Jadi ini oke. diperkuat lagi dengan tadi 2 hari lalu Fed menetapkan bahwa turun 25 basis point, tapi ke depan mereka mengurangi, mengkat ekspektasi penurunannya. Nah, ini yang Ya, ya. direaksi pasar dengan menjual ya. Kita lihat aset-aset ya aset-aset yang kita anggap tanda kutip risky seperti saham ya. Mm-mm. Terus juga saham-saham teknologi kita lihat juga menurun, dan saham-saham dan juga aset di emerging market ya. Ya. Jadi kembali investor tuh risk off dulu. Kalau risk off itu biasanya larinya ke US dollar gitu ya. Ini yang Oke. membuat rupiah kita melemah, dan bukan satu-satunya yang melemah. Kita lihat juga bahkan ada yang turunnya cukup drastis tuh, seperti di pasar modal India maupun mata uang rupiah itu Oke. turunnya cukup signifikan. Baik, Pak David, ini menarik kalau kita cermati juga ya dengan kondisi global tadi begitu. Di satu sisi kemarin neraca perdagangan kita surplus, tapi kan kinerja ekspor maupun impornya bahkan yang turun lebih jauh lagi begitu. Apa karena dampak dari pelemahan rupiah, dan sejauh mana pelemahan dari importasi itu kan karena kita masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri. Kemudian rupiah juga yang mengalami tekanan. Apakah nanti akan menggerus juga nih roda aktivitas produktivitas di industri dalam negeri sehingga berdampak terkait dengan tadi pinjaman-pinjaman yang mereka ataupun industri lakukan kepada perbankan. Ya, ini sebenarnya apalagi untuk korporasi menengah Ya. besar, mereka biasanya juga sudah mulai terbiasa ya dengan naik turunnya rupiah, dan mereka sebenarnya banyak juga yang sudah tidak terlampau peduli dengan naik turunnya rupiah dengan melakukan kebijakan hedging ya. Jadi Oke. ya, kalau spekulasi terhadap rupiah akan melemah, menguat, kadang-kadang jadi nggak konsen dengan bisnisnya sendiri. Kan sebenarnya bisnis Ya. sendiri bagaimana untuk meningkatkan performa dari bisnisnya, bagaimana penjualan meningkat, proyeknya berhasil dan seterusnya. Tapi kadang-kadang kan konsentrasi jadi terpecah karena masalah kurs nih. Yes. Saya perhatikan sebagian besar, apalagi untuk korporasi besar, udah hampir semuanya tuh mereka sudah mulai melakukan hedging. Jadi mereka paling tidak ini juga membantu korporasi mereka sendiri di satu sisi, di sisi lain juga membantu Bank Indonesia ya dalam mengendalikan nilai tukar ya. Jadi tidak terjadi penggelembungan permintaan dalam satu periode tertentu gitu kan. Kalau misalnya ada ekspektasi rupiah melemah tuh kan biasanya tadinya mau impornya 2 bulan lagi dari sekarang sudah dilakukan sekarang misalnya. Atau sebaliknya ya. Ini sehingga membuat mata uang kita fluktuatif. Baik, Pak David, Dan terakhir ya, terkait dengan silakan. langkah mitigasi dan strategis yang harus dilakukan Bank Indonesia, pemerintah nih, untuk menjaga sektor usaha tetap bergeliat di tahun depan, dan proyeksi dari BI Rate sendiri akankah akan ada potensi turun atau bagaimana? Untuk BI rate masih ada potensi mungkin ya seiring Fed menurunkan suku bunga ya, tapi ya terbatas ya karena Oke. memang outflow-nya masih relatif kuat dari negara-negara emerging market. Kalau dari sisi pemerintah yang saya pikir ya kebijakan tetap konsisten, melanjutkan kebijakan sebelumnya, tapi tetap tadi roadmap-nya dan juga lebih komprehensif lah dalam memberikan kebijakan-kebijakan sehingga ada kepastian buat dunia usaha ke depannya. Baik, ya berarti tetap ada optimisme, potensi turun pun juga masih tetap terbuka ya untuk dari suku pengacuan Bank Indonesia. Baik, Pak David, terima kasih banyak atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Pak David, Ya, terima kasih. sama-sama Mas Pras. Ya. Terima kasih Mas Pras. Ya. Ya.